Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Oma, Opa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama pada pagi hari ini. Saya perkenalkan, nama saya adalah Ibu Marike Pangkerego dari GPIB Jaya Kasih, Surabaya. Haruslah Yesus sepenuhnya hidup di dalam diriku, dalam kata dan tindakan, waktu tidur atau jaga, Yesus hidup dalamku. Bapak, Ibu, saudara-saudara di dalam kasih Tuhan, sebelum kita membaca akan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Ya Allah yang Maha Kuasa dan kekal, kami bersyukur kepadamu karena pada pagi hari ini kami diperkenankan berjumpa denganmu melalui ibadah PKLU GPIB. Karuniakanlah kami sekalian Roh Kudus-Mu ya Bapa, agar ibadah kami ini berkenan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Pembacaan kita terambil dalam Hakim-Hakim 2 ayat 10 sampai 16. Hakim-Hakim 2 ayat 10 sampai dengan 16 yang mengatakan, sesudah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kita baca di SBU yang diberi judul Celaka karena tidak mengenal Tuhan. Bapak, Ibu yang diberkati Tuhan, dalam perjalanan bangsa Israel selanjutnya muncul angkatan yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya, akibatnya mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret
ayat 12 sampai dengan 13. Kejahatan sosial yang setara dengan dosa spiritual itu membangkitkan murka Tuhan atas Israel. Jika dahulu Tuhan menyerahkan musuh-musuh Israel dan membuat mereka menang atasnya, kini Tuhanlah yang melawan Israel sehingga mereka sangat terdesak. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pengalaman Israel ribuan tahun lalu ini menjadi peringatan keras kepada kita bahwa ketidaktaatan kepada Tuhan pasti mendatangkan celaka. Sebab tidak ada keselamatan di luar kasih karunia Tuhan. Meski demikian, Tuhan tetap berusaha untuk menyadarkan dan menyelamatkan umat-Nya. Ia membangkitkan para hakim sebagai pemimpin yang mengarahkan kehidupan Israel agar kembali kepadanya. Demikian kehadiran para hakim dan pemberian hukuman menjadi alat Tuhan mendidik umat-Nya. Saudaraku, zaman terus berubah dan melahirkan berbagai generasi dengan karakteristik yang berbeda. Kemajuan zaman juga ditandai dengan perkembangan teknologi yang memberi kemudahan dan kenyamanan. Namun disinilah kita ditantang untuk dengan kreatif dan konsisten mewariskan iman kepada generasi baru supaya mereka mengenal Tuhan yang mengasihi dan menyelamatkan mereka. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bacaan Alkitab hari ini juga mengingatkan kita betapa pentingnya pengalaman iman tentang dan bersama Tuhan. Pengalaman demikian menolong kita untuk menjadi Kristen dewasa yang mengikut Tuhan, bukan karena keturunan atau tradisi semata-mata. Inilah yang disebut Paulus dengan pengenalan akan Yesus Kristus. Pengenalan itu jauh lebih mulia daripada semuanya. Filipi 3 ayat 18. Karena itu, marilah kita giat bersaksi tentang Tuhan dan perbuatannya, agar banyak orang mendengar, percaya, dan diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haruslah Yesus sepenuhnya hidup di dalam diriku, dalam kata dan tindakan, waktu tidur atau jaga, Yesus hidup dalamku. Ku harus hidup sepenuhnya di dalam Yesus Tuhanku, dalam kasih kebenaran, pengampunan, kekudusan, dalam Yesus hidupku. Bapak Ibu, kita masuk di dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang kami sapa dengan anak-Mu Yesus Kristus, puji dan syukur kami boleh memuji dan memuliakan Engkau melalui ibadah PKLU GPIB pagi ini. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu, memberi kekuatan pada kami. Kami mau mengenal-Mu
agar kehidupan kami senantiasa dituntun dalam kebenaran dan mampu menjadi pewarta Injil-Mu melalui keluarga kami dan sesama kami dan hidup berjemaat. Bapa kami yang ada di surga, kami berdoa segenap pemimpin bangsa dan warga negara Indonesia, kiranya Tuhan memberkati sehingga hidup kami di negara tercinta ini akan berlangsung dengan baik. Kiranya tetap ada upaya terus-menerus menggalang hubungan dan kerjasama dengan seluruh komponen bangsa demi terwujudnya persatuan dan kesatuan dengan menghargai kemajuan bangsa Indonesia. Untuk berbagai masalah bangsa kami, Tuhan Yesus campur tangan dan berikan hikmat Roh Kudus sehingga upaya-upaya penanganan masalah dapat ditempuh dengan baik untuk kesejahteraan dan masa depan yang lebih baik dan aman. Terima kasih ya Tuhan, pada pagi hari ini kami berdoa juga akan gereja-gereja dan pergumulan di tengah bangsa dalam menjalankan tugas pelayanan dan kesaksiannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Bapa kami yang ada di surga, kami berdoa juga dengan pengurus Dewan PKLU GPIB. Tuhan senantiasa memberkati baik dalam keluarga maupun di dalam pelayanan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah doa dan permohonan kami. Ampuni dosa kami, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita.